Wow, pasti Sobat Gaul pada bingung kan? Ada apa ini di channel? Kok tiba-tiba ada gemas? Apa sih gemas sebenarnya? Kalau itu, aku akan memberitahukan sejarah atau asal-usul terjadinya gemas. Gemas adalah karya baru dari di channel, di mana nanti kami akan membawakan podcast dengan narasumber terpercaya, tentunya pasti dalam ranah psikologis, Sobat Gembel. Dan kalau Sobat Gembel tenang aja, talentnya nggak cuma aku doang, masih ada talent lainnya. So, Sobat Gembel tetap nonton, pantengin terus per episodenya, karena tiap episode akan ada talent berikutnya. Pure. Nah, Sobat Gembel, tadi kita sudah membahas mengenai asal-usul dari gemas. Karena itu kita akan masuk ke dalam podcast episode pertama dengan tema perselingkuhan. Ayo, pasti Sobat Gembel pada bingung kan? Kira-kira siapa nih narasumbernya? Kira-kira sekece apa nih? Kalau gitu langsung aja kita sambut Bapak Bagus. Pure. Selamat malam Pak Bagus. Selamat malam. Apa kabar? Baik Pak, Bapak sehat? Amin, sehat. Selalu sehat. Keluarga juga sehat ya Pak ya pastinya ya Pak ya? Amin, ya semua sehat. Bapak kesibukannya hari ini apa ya Pak? Kalau hari ini kebetulan tadi saya punya klien berkaitan dengan perselingkuhan juga. Wah, pas hari banget ini nih Pak. Dari jam 11 sampai jam 1. Pas banget nih Pak, ini sangat relatable dengan topik kita kali ini Pak. Pak, sebelum itu nih Pak, tolong dong Pak, Bapak memperkenalkan diri. Jadi sebenarnya Bapak itu siapa? Seperti itu Pak. Terus apa saja yang pernah Bapak dapatkan atau penghargaan Bapak? Saya Bagus Wismanto, dosen di Unika Sugio Pranoto, Fakultas Psikologi, sejak hampir 36 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama. Usia pernikahan saya juga 36 tahun. Saya kebetulan membantu di keuskupan bidang komisi keluarga, karena saya juga mengambil disertasi berkaitan dengan keluarga. Disertasi saya yang saya susun tahun 2003-2004 itu topiknya tentang kepuasan perkawinan. Bagaimana perkawinan itu bisa menumbuhkan kepuasan bagi kedua belah pihak. Itu. Wow, keren banget ya Pak ya. Wah, Bapak ternyata selain dosen Unika, Bapak juga ini ya, membantu keuskupan ya Pak ya. Pelayanan nggak sih Pak itu namanya Pak? Ya. Itu namanya pelayanan bukan sih Pak? Membantu keuskupan. Pelayanan, ya pelayanan. Wah, Bapak mulia sekali. Pelayanan di seluruh keuskupan. Komisi di Indonesia Pak? Ya. Enggak, Keuskupan Agung Semarang. Oh, wow. Berarti ini Bapak sudah Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya Pak ya. Berarti Bapak sudah sangat ini ya, paham, mengerti seluk-beluk dari masalah perselingkuhan ini ya Pak ya. Belum. Karena manusia itu sangat dinamis. Wah. Dan setiap kali saya menemukan kasus-kasus semacam ini, selalu berbeda satu pasangan dengan pasangan yang lain. Selalu berbeda. Ya, keunikannya berbeda karena setiap manusia itu unik. Perkawinan itu kan dua manusia, laki-laki dan perempuan, yang keduanya berbeda. Keduanya unik. Nah, dari dua orang yang unik ini bertemu jadi satu, pasti memunculkan atau membentuk sistem keluarga yang berbeda. Itu. Berarti apa namanya? Karena setiap orang itu berbeda, setiap orang itu unik, berarti cara penanganannya pun juga beda-beda pula ya Pak ya?
betul. Ya, Tapi ada nggak sih Pak? Setiap apa Pak? Setiap pasangan itu memiliki keunikannya sendiri. Tetapi yang umum pada perselingkuhan itu selalu saya dapatkan mesti ada egoisme. Itu dia ya Pak ya? Mesti ada itu. Entah salah satu pihak, entah kedua-duanya. Nih Pak, sebelum lebih jauh lagi nih Pak, kita membahas mengenai perselingkuhan. Ya. Pasti nih teman-teman gembel pada bingung nih Pak. Sebenarnya apa sih definisi dari perselingkuhan itu Pak? Dari kacamata psikologis. Ya, definisi ya, bukan definisi ya, tapi batasan lah. Oh, batasan perselingkuhan, ya, batasan perselingkuhan itu menurut saya sangat subjektif. Mengapa sangat subjektif? Karena tergantung orang yang mendefinisikan. Sangat individual. Ada orang yang sangat peka, sangat detail dalam perselingkuhan, tetapi ada pula yang sangat longgar. Itu tergantung dari orang masing-masing. Kalau orang itu nilai yang dipegang itu sangat longgar, maka dia sudah berselingkuh pun mengatakan bahwa itu belum berselingkuh. Tetapi orang yang sangat memegang nilai kejujuran, mereka memegang sangat kuat kesetiaan, melirik dengan perasaan saja pada wanita lain, pada laki-laki lain, itu sudah berselingkuh. Dengan demikian, batasan perselingkuhan itu subjektif, tergantung siapa yang mendefinisikan. Ya. Begitu, menurut saya begitu. Karena ada orang yang sudah berselingkuh berulang kali dan dia mengatakan saya belum berselingkuh, padahal mereka sudah berselingkuh secara fisik. Ya, dia mengatakan begitu. Jadi dia mendefinisikan berdasarkan nilai yang dia emban, nilai yang dia pegang. Tetapi kalau orang yang memegang nilai dengan kuat, entah itu nilai kejujuran, nilai kesetiaan, maka tentu saja dia sangat detail, sangat teliti dalam mendefinisikan itu. Karena di dalam perselingkuhan itu pasti melibatkan adanya perasaan, adanya ketidakterbukaan, keterlibatan emosi, dan juga ketertarikan secara fisik. 4 hal. Jadi ada 4 hal apa itu Pak? Tertarik kepada 4 hal apa tadi Pak? Ya, ada keterlibatan emosional, keterlibatan secara fisik, ketertarikan secara fisik, dan ketidakterbukaan. Yang jelas 3 ini ya, ketidakterbukaan. Selingkuh pasti ada ketidakterbukaan. Begitu. Oh, berarti 3 faktor, bisa dibilang itu 3 faktor utama ya Pak ya, yang menyebabkan orang menjadi berselingkuh unsur penting, ya, 3 unsur penting ya. Ketidakterbukaan, keterlibatan emosi, dan ada ketertarikan secara fisik. Dan itu setiap orang itu memiliki batasannya tersendiri ya Pak ya, dari 3 hal itu ya Pak? Iya. Dari 3 hal itu, maka ada juga orang yang mengatakan baru tertarik secara fisik saja sudah selingkuh. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi ada pula yang membatasi bahwa meskipun sudah terlibat secara fisik, dia mengatakan belum berselingkuh. Nah, maka kan tergantung individunya masing-masing. Wah, ini sangat menarik ya Pak ya, dari 3 hal ini ya Pak ya. Pak, ini kan sekarang itu di anak-anak zaman sekarang tuh Pak, bahkan tuh dikenal yang namanya hubungan LDR tuh Pak. Bapak tahu LDR Pak? Long distance relationship. Wih, betul. Itu tuh Mengapa? Pak, biasanya tuh orang-orang atau teman-teman kita yang LDR, pacarannya itu tuh kemungkinan selingkuhnya tuh lebih tinggi tuh Pak. Itu apakah ada pengaruh kemungkinan untuk berselingkuh?
memang ya salah satu penyebab perselingkuhan itu adalah pasangan yang tidak saling bertemu dalam jangka waktu lama. Salah satu penyebabnya itu ya, kalau dari dua orang yang berhubungan dan mereka tidak bertemu dalam jangka waktu lama, mereka berada di kota yang berbeda, maka kan masing-masing tidak bisa mengerti secara persis, secara detail apa yang dia lakukan. Tetapi memang diakui bahwa meskipun LDR, ada yang tetap menjaga relasi mereka, menjaga kesetiaan mereka. Memang tergantung dari orangnya masing-masing. Ya. Bukan berarti kalau long distance relationship terus masing-masing selingkuh. Belum tentu, tergantung dari masing-masing orang. Ya. Jadi itu tergantung dari kepercayaan dalam hubungan mereka ya Pak ya? Ya betul. Ya. Bukan dari kepercayaan, tapi dari nilai yang dia pegang. Dari 3 poin tadi ya Pak ya? Tahu yang dimaksud nilai enggak? Tahu Pak. Ya. Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik, dianggap benar, ya dianggap mulia, patut dikejar, patut diperoleh, dan patut dipertahankan. Ya kalau dia memegang nilai kesetiaan, maka dia akan setia, karena itu sesuatu yang baik, sesuatu yang dia pegang, sesuatu yang dia pertahankan. Maka tergantung nilainya. Begitu. Tapi kalau nilai yang dia pegang itu longgar, ya, bahwa berhubungan dengan sembarang orang itu sesuatu yang ya boleh-boleh saja, maka ya itulah apa yang yang dia pegang akan mewarnai perilakunya. Begitu, Chris. Ya Pak, tapi itu Pak, ada nih Pak, teman kami, sahabat kami yang dalam hubungan tuh selalu diselingkuhi terus Pak. Kenapa ya Pak ya? Apa salah saya saya sih Pak? Maksudnya salah teman saya itu apa gitu? Padahal masih pacaran. Iya Pak. Ya. Itu deh Pak. Sedih saya Pak di sini. Maksudnya kami. Ya. Begini. Pacaran itu kan persiapan untuk pernikahan. Betul nggak? Betul Pak. Ya. Pernikahan itu kan jangka pendek. Paling hanya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi hubungan pernikahan puluhan tahun. Puluhan tahun. Saya 36 tahun. Ada yang sampai pesta emas. Ada yang sampai 75 tahun usia pernikahannya. Bayangkan. Nah, kalau dalam masa pacaran itu masa persiapan untuk pernikahan. Saling melihat, saling meneliti, saling bisa menerima atau tidak. Kalau dalam masa pacaran sudah berulang kali diselingkuhi, ditinggal selingkuh, kita sudah tahu sejak awal bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Mengapa dipertahankan? Lebih baik putus pacar daripada putus hubungan suami istri. Benar sih Pak, saya setuju dengan apa yang Bapak ungkapkan. Tapi itu Pak, banyak nih Pak teman-teman atau sahabat-sahabat gembel yang merasa aku tuh capek kalau misalnya harus membangun hubungan lagi. Aku tuh capek kalau harus deketan lagi, PDKT lagi, baru pacaran. Seperti itu Pak. Sehingga mereka tidak apa-apa diselingkuhi, yang penting pasangannya itu mau balik lagi. Menurut Bapak apakah itu benar atau tidak Pak? Saya mengatakan salah. Salah. Nah kalau sudah tahu hal negatif, dalam masa pacaran saja mengatakan capek, padahal itu kan baru beberapa tahun. Saya tadi sudah mengatakan bahwa usia perkawinan itu puluhan tahun. Kalau Anda baru beberapa tahun saja sudah capek, puluhan tahun lebih capek. Iya Pak ya. Puluhan tahun pasti lebih capek.
Jangan main-main dengan pernikahan. Pernikahan itu satu dengan satu untuk selamanya. Kalau sejak awal kita tahu bahwa pacar kita itu negatif, nilainya sangat kendor, ya, lebih baik putus pacar daripada putus hubungan pernikahan. Itu prinsip saya. Itu ya teman-teman, itu ya sahabat gembel ya, diperhatikan tuh apa yang kata mereka bagus. Kalau udah diselingkuhi ya sudah, putuskan, hempaskan ya Pak ya. Karena masih ada jodoh-jodoh lainnya, betul kan Pak? Karena laki-laki atau pria atau perempuan tuh gak cuma ada satu di dunia, kayak gitu. Betul. Ya. Dan gak harus memaksakan harus punya pacar kan Pak? Betul nggak sih Pak? Betul. Atau benar atau salah? Tidak. Banyak teman-teman seangkatan saya, teman-teman saya yang tidak menikah. Karena itu pilihan. Menikah itu adalah sebuah pilihan. Ya, menikah itu sebuah pilihan. Apakah mau membujang atau mau menikah, itu pilihan. Tetapi kalau kita sudah menentukan pilihan, kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Benar itu Pak, benar. Begitu juga kalau misalnya kita pacaran ya Pak ya, jangan selingkuh, harus setia kan Pak, karena sudah menjawab dengan pilihan kita. Betul nggak Pak? Pilihan kita, iya. Betul, iya. Terima kasih. Tepuk tangan saudara-saudara. Aduh, ini mau asik nih Pak soal masalah perselingkuhan ini, karena sangat melekat dalam apa ya, kehidupan anak muda zaman sekarang. Apalagi kan sekarang kan lagi PSBB nih Pak, bukan PSBB ya Pak, new normal, menjelang new normal. Dan orang-orang tuh jadi nggak bisa ketemu. Akhirnya banyak yang LDR. Akhirnya karena banyak yang LDR, adanya perselingkuhan. Sehingga jadi banyak yang jomblo gitu Pak. Dan yang penting lagi, mereka yang selingkuh itu artinya tidak mencintai pasangannya. Pak, mereka yang selingkuh tidak mencintai pasangannya. Dengerin itu ya, bagi para orang yang suka selingkuh, Anda tidak mencintai pasangan Anda. Ya. Karena apa? Karena apa? Orang yang mencintai, orang yang mencintai itu akan memberikan yang terbaik untuk pasangannya. Oh my God, keren banget Pak. Oh, bener sih Pak, kalau misalnya kita mencintai seseorang itu pasti kita akan memberikan yang terbaik, entah waktu yang terbaik, masukan yang terbaik untuk pasangan kita kan Pak? Iya, memberikan orientasinya pada pasangan hidup, orientasinya kepada pasangannya, pada pacarnya, bukan pada diri kita. Benar. Yaitu tadi saya katakan, mereka yang selingkuh itu adalah mereka yang egois, karena untuk dirinya sendiri. Padahal cinta itu untuk orang yang dicintai. Kalau begitu Pak, orientasinya, arahnya kepada yang dicintai. Orientasinya ya Pak. Terus mengenai tentang perselingkuhan lagi nih Pak, ada beberapa pertanyaan nih Pak. Bagaimana sih Pak cara mengatasi rasa luka dari orang yang ditinggal selingkuh oleh pacarnya Pak? Maksudnya apa? Supaya bisa kembali lagi begitu? Enggak, supaya bisa menerima lagi? Supaya bisa move on Pak? Supaya bisa berlanjut gitu? Supaya apa? Bukan berlanjut sih Pak, supaya perasaan sedihnya itu cepat hilang, supaya dia nggak mikirin mantannya terus gitu loh Pak. Oh, tetapi sudah putus ya? Putus, benar. Ya. Kalau kita putus dengan pacar kita, maka orientasi kita adalah ke depan. Kita mempersiapkan diri untuk hubungan yang lebih baik di masa yang akan datang. Gitu. Bersyukur bahwa kita sudah mengetahui bahwa pasangan kita tidak seperti yang kita harapkan pada saat pacaran. Benar banget Pak, benar banget. Saya setuju banget itu Pak. Kita harus bersyukur sama Tuhan kan Pak ya, pastinya ya Pak ya. Karena tadi tunjukkan, oh ini nih, pacarmu yang sekarang ini bukan jodohmu yang tepat. Begitu kan Pak ya?
Ya bersyukur toh kita mengetahui pada saat masa pacaran. Bayangkan Berarti- kalau itu diketahui setelah menikah, Wah, kan itu terpaksa bercerai, ya. Apalagi sakit. kalau sudah punya anak, Wah, apalagi sudah punya anak, itu akan dicontoh oleh anaknya. Akan dicontoh oleh anaknya. berarti Pak, akan ada tuh dicontoh oleh anak. Berarti seseorang yang selalu melakukan perselingkuhan dalam hubungannya, itu ada pengaruh dari lingkungannya Pak? Seperti pola asuh orang tua mungkin Pak? Betul. Kita para manusia ini itu kan produk sosial. Orang-orang yang di sekitar kita itu kan memberi contoh kepada kita tanpa disadari. Nah, siapa orang-orang di sekitar kita yang memberi contoh untuk kita? Yang pertama kan orang tua. Masa anak lahir kemudian diasuh oleh orang lain, kan biasanya orang tua, ya, itu yang pertama yang memberi contoh. Memang ada yang lahir kemudian di panti asuhan. Maka Betul. pengaruhnya ya orang-orang yang ada di panti asuhan. Tetapi umumnya akan lahir di antara keluarga, di antara ayah dan ibu. Maka yang memberi contoh adalah orang tua. Ya. Kalau ada kakek nenek ikut berperan di sana. Kita ini produk sosial, kita produk orang-orang di sekitar kita. Gitu. Wah, berarti serem juga ya Pak ya, itu kalau kita berada di Serem lingkungan. gimana? Maksudnya kalau Ya kita bukan serem, maksudnya kalau perlu kita disadari. iya sih Pak, kita perlu Iya. disadari nih ya Pak. Perlu disadari. Ya. Betul. Ini sahabat gembel harus menyadari ya sahabat gembel ya. Kalau misalnya sahabat gembel itu berada di lingkungan yang memberikan vibes tidak setia, teman-temannya selalu gonta-ganti pacar, ya mungkin teman-teman coba koreksi diri. Jangan-jangan aku juga demikian. Nih Pak, kalau misalnya nih Pak, ternyata nih ada sahabat gembel yang dia baru sadar, oh iya ya, ternyata aku orangnya playboy atau playgirl kayak gitu. Apa nih Pak langkah yang harus diambil supaya bisa memperbaiki diri agar tidak melakukan perselingkuhan lagi dalam hubungan mereka? Sadar nggak dia bahwa itu hal yang negatif? Itu yang pertama. Kalau dia nggak sadar, ya nggak akan berubah. Ya, kalau dia nggak sadar nggak akan berubah. Dia harus menyadari itu adalah hal yang negatif. Yang kedua, dia mau berubah nggak? Kalau dia tahu bahwa itu hal negatif, tetapi dia tidak mau berubah, ya buat apa? Ya. Manusia itu bisa berubah kapanpun juga. Kapanpun juga manusia itu bisa berubah. Tergantung kemauan, tergantung niat. Dia mau berubah atau tidak? Kita kan banyak kali melihat ya bahwa orang yang hampir meninggal pun itu bisa berubah. Iya toh? Berubah kepercayaan, berubah keputusan. Udah mau meninggal mengaku bahwa dulu saya begini. Orang yang mau meninggal itu masih bisa berubah. Jadi manusia itu bisa berubah kapanpun. Nah, kalau ada orang yang menyadari bahwa dia produk dari lingkungan yang negatif dan dia mau berubah dengan tekad yang besar, dia bisa berubah. Amin. Tetapi kalau tidak ada kemauan, tidak ada tekad, sampai kapanpun tidak akan berubah. Iya, itu ya sobat gembel ya. Jadi kalau misalnya sobat gembel itu sadar nih, oh iya ternyata aku ya sering selingkuh, sering menyakiti pasanganku dengan cara berselingkuh. Ayo coba sadar kalau misalnya ternyata tuh sobat gembel itulah bertindak egois, dan juga harus ada niat ya Pak ya untuk bisa merubah sikap tersebut. Betul kan Pak? Betul ya, harus ada kemauan yang kuat. Kemauan kuat, harus strong gitu ya Pak. Nah, perwujudan dari kemauan yang kuat itu akan lebih mudah apabila ada dukungan sosial. Ada dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang di sekitarnya membantu untuk mewujudkan niat yang baik itu.
berarti harus berada di lingkungan yang suportif gitu ya Pak ya? Harus di Ya, sosial tidak harus, atau gimana? tidak harus, akan lebih mudah untuk berubah apabila lingkungan mendukung begitu. Lingkungan yang mendukung untuk bisa berubah dari sikap yang sering Iya. selingkuh jadi tidak selingkuh itu gimana ya Pak? Yang memperingatkan, misalkan mengendalikan, menanyakan kamu berada di mana. Kalau dia berlebihan uang, uangnya dikurangi. Ya, sebetulnya kadang-kadang orang berselingkuh itu memiliki uang yang berlebihan. Kalau uang berlebihan, dia kan bisa macam-macam. Ya, Iya benar. Gitu. Benar. Jadi bisa Ya. menyewa sesuatu hal yang harus disewa gitu ya Pak ya. 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 Tapi memang perselingkuhan itu banyak sekali penyebabnya sih, banyak sekali. Setiap orang berbeda, setiap orang berbeda. Kalau dari kasus yang pernah Bapak tangani nih Pak, ada nggak sih Pak permasalahan perselingkuhan yang tidak harus terlalu wah, tapi itu menurut Bapak tuh paling berkesan di Bapak saat Bapak menangani permasalahan tersebut? Yang paling berkesan ada karena adanya campur tangan dukun. Wow, itu beneran ada Iya. Pak? Ada. Karena Wow. ini yang selingkuh adalah yang perempuan, pasangan suami istri ya. Pasangan suami istri. Yang selingkuh itu yang perempuan. Ya. Yang perempuan itu selingkuh dengan cleaning service-nya laki-laki. Nah, setiap siang awalnya itu setiap siang si cleaning service ini diminta untuk membelikan makan siang. Diminta untuk membelikan makan siang. Ternyata di makan siang yang dibelikan itu dimasuki sesuatu yang berasal dari dukun. Nah, akhirnya yang perempuan ini selingkuh dengan cleaning service itu, bayangkan. Pertama kali saya tidak percaya, tapi kenyataan begitu. Ya. Karena dilihat secara fisik, dilihat secara status sosialnya jelas berbeda jauh. Banget itu Pak. Ya, berbeda jauh. Tetapi kenyataan begitu. Nah, bagaimana itu bisa kembali, bisa normal kembali? Stop. Ya, Apa yang di stop Pak? Relasi antara mereka berdua. Saya minta suaminya setiap siang makan siang itu mengajak istrinya untuk makan siang. Ih, saya merinding tuh Pak. Membelikan makan siang itu dihentikan, ya, dihentikan. Dan suaminya mengatakan pada pimpinan dari perusahaan di mana istrinya bekerja supaya cleaning service itu ya dikendalikan, ya. Begitu. Wow. Dan akhirnya dengan pemutusan relasi itu akhirnya bisa kembali kok, bisa sadar bahwa dia berbuat salah. Oh, seru. Itu sangat berkesan bagi saya. Ya. Karena ternyata ada relasi semacam itu di zaman modern ini, bayangkan. Iya, Pak. Ternyata masih ada. Bahkan saya aja hampir udah nggak percaya sama hal yang berbau mistis gitu, karena tuh memang beneran ada ya Pak ya. Kenyataan begitu. Oh my god. Nah, Itu kalau oleh karena itu kan ada yang mengatakan cinta ditolak, dukun bertindak. wah bener banget itu. Tapi itu serem sih Pak. Itu serem sih. Ya, itu kasar dan itu jelas dilarang oleh agama. Betul. Ya. Tetapi kan orientasi saya kan pada pasangan yang akhirnya bisa kembali. Iya benar. Mereka bisa bersatu kembali. Ya.
mereka bisa bersatu lagi, mereka bisa berkumpul kembali. Ya. Dan akhirnya dengan sadar, istrinya diminta untuk tidak bekerja, udah gak usah bekerja. Karena yang suami itu orang yang mampu secara finansial. Buat apa istrinya bekerja? Kalau hasilnya semacam itu. Itu juga ya Pak ya. Itu Tapi jadi ini relasi perkawinan bukan pacaran ya. Bisa tuh terus ya. Berarti saya punya ini nih Pak, apa namanya? Apa ya? Saya punya masukan nih untuk teman-teman gembel nih Pak ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Jadi selain teman-teman sobat-sobat gembel harus setia, nggak boleh egois, harus mendekatkan diri juga ke Tuhan ya, supaya nggak ada tuh namanya dukun-dukun atau ilmu gaib gitu tuh. Ya kan sobat gembel, itu serem banget sih, jangan sampai ya Tuhan, jangan sampai. Wow, itu keren banget sih Pak, itu ternyata saya nggak nyangka sih Pak, ada Bapak pernah mengalami hal seperti itu, menangani klien yang bukan saya yang mengalami. Maksudnya, Bapak mengalami klien yang demikian gitu Pak. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Bapak sudah mau berbagi cerita, sudah mau sharing mengenai apa itu perselingkuhan, terus apa saja penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perselingkuhan. Kalau gitu, terima kasih Pak Bagus. Selamat sore, sehat selalu. Semoga diberkati Tuhan. Bapak diberkati dan juga sekeluarga ya Pak ya. Dan jangan lupa pakai masker Pak. Yuk. Nah, gimana Sobat Gembel? Seru banget kan tadi pembicaraan kita dengan Pak Bagus. Bener-bener sangat informatif, terus juga membangun, dan juga dapat mengetuk hati orang-orang yang suka selingkuh ya. Tolong jangan egois, tolong gitu Sobat Gembel. Tapi Sobat Gembel nih, aku pengen tahu nih, kira-kira Sobat Gembel pernah juga nggak ngalamin perselingkuhan? Coba komen, ayo komen di bawah. Komen, habis komen jangan lupa like, subscribe, pencet loncengnya, habis itu share ke media sosial yang Sobat Gembel punya. Gemas Gembel Podcast. Yuk.